Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik pengajian kami yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, yang artinya dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik kajian kami yang dirahmati Allah, ada 3 kata yang patut diperhatikan dalam ayat ini. Yang pertama adalah hati. Ya, tadi disebutkan bahwa jika disebutkan jika diingatkan oleh nama Allah maka bergetarlah hatinya. Nah, hati dalam hal ini adalah hati spiritual kita. Dan di sini kita belajar atau kita dapat melihat bahwasannya hati merupakan tempat atau organ spiritual di mana kita dapat memahami Allah dan tunduk kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman. Sebutkan tadi, apabila disebutkan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Jadi iman ini kita belajar bahwasannya iman itu bisa naik, bisa turun. Ya, nah, naik apabila kita dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, itu orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, setelah tadi hati, kemudian iman, yang ketiga adalah tawakal. Jadi hanya kepada Allah lah yang tadi menyebutkan mereka bertawakal. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik kajian yang mati Allah, itu 3 hal atau 3 kualitas orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, menyebutkan bagaimana caranya. Caranya adalah dengan mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang atau rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu caranya. Nah, mendirikan sholat itu berbeda dengan hanya mengandalkan sholat. Nah, kalau misalnya Evan sendiri ada meeting dari waktu katakanlah jam 12, kemudian jam 1, kemudian tengah-tengahnya sekalian makan siang, sholat. Itu hanya melaksanakan sholat. Astagfirullahaladzim, ya. Tapi kalau mendirikan sholat itu kita merencanakan hari kita, sholatnya dulu, baru di antara sholat tersebut ada kegiatan kita. Nah, mungkin pada awalnya kita tidak bisa melakukan itu, kita hanya melakukannya pada hari-hari weekend saja katakanlah. Tapi insya Allah selanjutnya kita bisa menjadikan itu kebiasaan dan menata hari kita seputar sholat, insya Allah. Nah, itu caranya tadi ya, melaksanakan sholat. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang kedua adalah menginfakkan rezeki yang diberikan kepada kita. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya senang terhadap uang, terhadap hartanya. Jadi memberikan apa yang dia sukai untuk kepentingan umat, untuk solidaritas umat, merupakan hal yang melatih hati spiritual kita untuk meningkatkan keimanan kita. Karena pada akhirnya apa yang rezeki kita itu bukan kita yang memperolehnya, kita yang diberikan. Ayatnya menyebutkan rezeki yang diberikan kepada mereka, kita yang diberikan. Kita percaya walaupun kita menginfakannya, insya Allah Allah akan memberikannya lagi kepada kita jauh yang lebih baik, seperti janji Allah di dalam surat yang lain dalam Al-Quran, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, poin terakhir dari kajian kita saat ini, apa hasilnya, apa yang kita peroleh oleh orang-orang yang imannya sebenar-benar tersebut. Yang pertama adalah lahum darajatun indallah. Jadi derajatnya atau derajatnya tinggi di sisi Allah. Kemudian lahum maghfiratun, diberikan juga ampunan. Kemudian yang terakhir, warizqun karim, ya. Jadi rizki yang mulia, ya. Mungkin banyak, mungkin tidak banyak, tapi yang penting rizkinya mulia. Nah, itulah kalau kita mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan dan juga rizki
yang mulia, apalagi akan kita minta. Nah, ini bapak-bapak dan adik-adik yang kalian nikmati Allah, semoga kita dapat mempelajari dari ayat ini bagaimana untuk menjadi umat yang benar-benar beriman, yang benar dari Allah, yang salah dari kita